Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ulama, para guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat dan afiat, sehingga kita dapat melakukan tugas kita yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan fardu subuh, sholat fardu subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan ampunannya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kami akan mengulangi hadis yang pertama, yaitu pembacaan dari kitab Fadilah Amal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdiri atau untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar disertai dengan iman dan ihtisab atau berharap untuk memperoleh pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan dari kitab At-Targhib. Kami ulangi sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdiri untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar disertai dengan iman dan ihtisab atau berharap untuk memperoleh pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan dari kitab At-Targhib. Faedah. Maksud berdiri di sini adalah sholat, juga meliputi bentuk ibadah lain seperti zikir, tilawah dan sebagainya. Kata ihtisab mengharap pahala, maksudnya agar niat seseorang ikhlas dan jauh dari buruknya niat dan riya. Seseorang hendaknya berdiri tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharap ridho dan pahalanya. Menurut Imam Katabi rahmatullah alaih, maksud ihtisab adalah agar seseorang benar-benar meyakini janji, maksud kami janji Allah Subhanahu wa taala, lalu berdiri di hadapannya dengan senang hati, tidak menganggapnya sebagai beban. Jika seseorang berkeinginan dan berkeyakinan kuat untuk mendapatkan pahala yang besar, maka ia akan mudah menahan kesusahan dalam beribadah. Bahkan ia akan merasa semua itu ringan. Itulah sebabnya mengapa para muqarrabin merasa ringan meningkatkan dan memperbanyak ibadah mereka. Di dalam hadis tersebut penting diperhatikan tentang dosa-dosa yang akan diampuni. Para ulama mengatakan bahwa yang diampuni hanya dosa
yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar selalu disertai dengan lafaz kecuali yang bertobat. Berkenaan dengan hal ini, para ulama bersepakat bahwa dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Bila ada hadis yang menyatakan tentang dosa-dosa yang diampuni, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ayah saya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan menerangi kuburnya pernah mengatakan bahwa ada dua sebab mengapa perkataan dosa kecil tidak disebutkan dalam beberapa hadis tentang pengampunan dosa. Pertama, seorang muslim yang taat tidak akan melakukan dosa-dosa besar. Jika ia berbuat dosa besar, ia tidak akan merasa tenang hingga ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ketika seorang muslim berharap pahala ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka hatinya akan menyesali dosa-dosanya. Secara langsung ia akan benar-benar bertaubat dan berniat tidak akan mengulangi perbuatan itu. Orang yang telah berbuat dosa besar hendaknya benar-benar ikhlas bertaubat dengan mengikrarkannya melalui lisan pada malam Lailatul Qadar atau di waktu-waktu doa makbul, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepadanya dan dosa-dosanya diampuni. Baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Apalagi Anda mengamalkan hal ini, maka jangan lupa menyertakan hamba yang berdosa di dalam doa-doa Anda. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebuah hadis yang pertama, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mengajak yang lainnya agar kita bersama-sama mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan kibaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.